Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu kelas 12 AKL 2. Azpa. Ada beberapa yang sakit dan ada beberapa yang izin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Apal meren? Coba tuh berdiri dengan penuh semangat. Ibu maju sini, Bang. Kok Ibu cocok sih jadi dirijen? Oke, sekarang kita akan memasuki materi. Kebetulan materi pada hari ini yaitu kerjasama dalam keberagaman. Coba sebelum Bapak masuk pembelajaran, kira-kira apa itu keberagaman? Ada yang tahu? Macam-macam. Ruben, apa itu keberagaman, Ruben? Bermacam-macam budaya. Nova, apa keberagaman menurut Nova? Budaya sama. Keberagaman itu berarti kan bervariasi, bermacam-macam, berjenis gitu kan. Jadi banyak perbedaannya. Nah, coba kita saksikan salah satu video. Penyumbang itu ada 3 suku dan usianya masih mendominasi 70%. Kesini itu awalnya 2008 ya. Agak sedikit punya rasa takut juga karena kita kaum minoritas itu, siapa tahu takutnya dijahatin sama orang gitu. Gimana ya kalau orang baru tuh kayak ada rasa takut gitu. Itu orang baru. Oh ya, gitu. Hanya itu kan. Tapi untuk kenalan nama siapa tuh enggak. Kita dimanapun berada itu harus mencari lokasi yang ada sumber mata airnya. Nah, ketemu mata air yang di bawah pura ini, kita membuat sebuah tempat sembahyang di sana. Kalau di luar itu isinya udah ngeri sebenarnya dengar, karena ada yang memberikan informasi bahwa kampung Bali akan diserang, akan dibongkar. Ini sebenarnya tempat sembahyang atau bahasa Balinya itu tempat pengelasian. Mau tidak mau kita daripada ribut ya cari jalan baiknya aja. Tempat yang sudah kita dirikan itu ya kita bongkar sendiri, bukan mereka yang bongkar tapi kita. Sebelum ada sekolah kepemimpinan itu biasanya ya kita yang Hindu bukan Hindu, yang Muslim bukan Muslim. Dari awalnya kita itu tidak tahu berinteraksi dengan warga, dengan masyarakat, teman-teman Muslim dan lainnya,
untuk agama gitu ya, nggak pernah. Kemarin kan sempet awal pas pecah, ada beban, ada rasa canggung lagi, kurang banget. Itu walaupun spontan asik banget. Oke, dari video itu kira-kira kelompok mana sih yang mau memberikan pendapat terlebih dahulu? Silahkan. Isi video itu apa sih? Kelompok siapa? Silakan. Apa sih isi video yang sudah Bapak tayangkan tadi? Tentang tingginya toleransi Pak terhadap agama lain. Tingginya toleransi terhadap agama lain. Dengan cara apa sih kalau di video tadi, dengan didirikannya apa tuh? Sekolah Apa? sekolah Kepemimpinan. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok satu. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Boleh, silakan. Ruben. Silakan Ben. Bentar. Di video tadi menceritakan tentang toleransi terhadap agama dan budaya. Ada berapa agama dan budaya? Ada berapa agama yang ditampilkan pada video tadi? 3. Apa aja? Muslim, Hindu, sama Kristen. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Ruben. Lanjut kelompok Citra. Tentang konflik agama. Awalnya konflik agama. Awalnya konflik agama Antar masyarakat yang berbeda agama 2009. pada tahun 2008. Ya, terus ada membangun sekolah kepemimpinan untuk menyatukan kedua mereka. Kebetulan tadi posisinya itu pada saat bulan Ramadan. Iya. Ya. Jadi mereka semua agamanya diajak untuk berbuka puasa bersama. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Citra dan kelompok. Mana lagi? Ini? Iya. Silakan, siapa? Retna, selfie ya. Boleh, silakan selfie ya. Tadinya di kampung Tambora, Bali. Betul. Pada takut Kampung Bali Tambora deh namanya, bukan Kampung Bali di Tambora. Kampung Bali di Tambora pada takut berkenalan karena ketegangan antar agama. Tapi semenjak adanya sekolah kepemimpinan, Betul. jadi yang tadinya takut berkenalan jadi saling mengenal. Betul Iya, jadi enggak kan? tegang. Oh iya. Tangan buat kelompok selfie ya. Kelompok terakhir. Silakan siapa? Silakan Bunga. Iya, ngomong deh silakan. Isi dari video tersebut yaitu menunjukkan keberagaman agama yang ada di Indonesia, Pak. Betul. Agama Hindu yang tadinya dikucilkan Betul. oleh beberapa agama. Iya. Akhirnya agama lain saling menerima. Iya, Agama saling toleransi gitu. Lalu kemudian Hindu membangun sekolah. Kemudian di desa itu dibangunlah Iya. sekolah kepemimpinan itu, sekolah kepemimpinan. Akhirnya bisa menyatukan agama itu, Saling menghargai. saling menghargai antar agama, saling mengenal satu sama lain. Awalnya kan masyarakatnya masing-masing ya, nggak mau saling mengenal. Oke, tepuk tangan buat kelompok Bunga dan kawan-kawan. Nah, di sini keberagaman tadi kan sempat Bapak tanyakan. Keragaman adalah variasi atau perbedaan dalam suatu kelompok atau komunitas. Komunitas itu contohnya seperti apa? Kelompok itu seperti apa? Ya seperti ini. Ini adalah contoh kecil masyarakat yang cakupannya kalau masyarakat itu lebih luas gitu kan. Nah, apa sih keragaman yang ada di Indonesia? Ya SARA, suku, agama,
ras, dan antar golongan. Ini sudah pernah dibahas waktu kelas 10. Suku di Indonesia. Ragam suku bangsa Indonesia. Indonesia terdiri dari 1.340 suku bangsa yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik sendiri, separuh atau 50% dari suku bangsa di tanah air adalah suku Jawa. Sisanya suku-suku yang mendiami wilayah di luar Jawa seperti suku Makassar atau Bugis 3,68%, Batak 2,04%, Bali 1,8%, Aceh 1,4%, dan suku lainnya. Kita bisa dilihat di diagram batang ini, Jawa berada di urutan pertama dengan masyarakat terbanyak sekitar 50%. Terus selanjutnya agama. Nah, pasca reformasi tahun 98, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 dan keputusan Mendagri tahun 1978. Pencabutan keputusan tersebut menegaskan bahwa Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika ada agama yang selain 6 ini? Kan ada agama, ada kepercayaan yang lain, apakah diakui oleh pemerintah? Kenapa tidak diakui oleh pemerintah, Boy? Karena agamanya ada yang aneh, Pak. Agamanya Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah sapi, menyembah matahari. menyembah matahari. Emang nggak boleh kalau menyembah matahari? Nggak boleh, nggak boleh. Kalau di Islam nggak boleh, tapi agama lain kan Nggak tahu. nggak tahu ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya dari pemerintah tidak mengakui, tetap memang pemerintah tidak mengakui, belum mengesahkan, tapi tetap dari segi perlindungan mereka juga sama dilindungi karena mereka juga warga negara Indonesia. Tapi dari segi fasilitas mereka belum ada tempat beribadah. Kemudian hari raya mereka tidak dirayakan seperti itu. Selanjutnya ras. Nah, ini pernah diajari nih di kelas 10. Di Indonesia terdapat berbagai ras dan suku bangsa yang mencerminkan keragaman etnis dan budaya yang sangat kaya. Secara garis besar, ras Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut: Asiatik Mongoloid, Melanesoid, Kaukasoid, Malayan Mongoloid. Dulu Bapak pernah bertanya, kenapa sih kok bangsa Indonesia itu rasnya bermacam-macam? Apa penyebabnya? Siapa yang tahu? Karena pernah dijajah, Pak. Karena pernah dijajah. Iya. Oke. Jahan teh banyak negara-negara lain yang masuk ke kita. Terus banyak juga terjadi pernikahan. Jadi ada jadi bercampur. Ya, jadi betul. Akibat perkawinan campur itu dari orang asing dengan warga negara Indonesia. Karena Indonesia itu adalah dulunya negara di mana dia jadi tempat jalur perdagangan. Jadi banyak orang-orang mampir, orang Arab mampir. Kita masuknya kemana nih? Wajah-wajah kita. Masuknya mana? Kenapa Asiatik Mongoloid? Karena Asia. Kenapa enggak Malayan Mongoloid? Kita masuknya ke Malayan Mongoloid karena muka-muka kita itu muka-muka Melayu, bukan muka-muka Chinese gitu. Antar golongan, Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat besar dan keberagaman golongan ini menjadi salah satu kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Nah, kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman adalah prinsip penting yang perlu dijaga di Indonesia, mengingat betapa beragamnya latar belakang suku, agama, budaya, dan ras di negara ini. Dengan bekerja sama dalam keberagaman, masyarakat Indonesia dapat menciptakan harmoni sosial, memperkuat persatuan, dan membangun negara yang lebih inklusif. Oke, sekarang Bapak ingin memberikan satu tugas bersama kelompok kalian. Tugasnya itu Bapak baru di sini ada 5 kelompok ya.
5 kelompok. Berarti untuk kelompok 1 dan kelompok 3 buat simulasi keadaan kerjasama dalam keragaman agama. Sedangkan kelompok 2 ini 2, 4 ya, 2, 4 dan 5 buatlah simulasi keadaan kerjasama dalam keberagaman suku. Jadi maksudnya apa sih? Kalian mempraktekkan gitu bagaimana sih cara kalian kerjasama dalam sebuah perbedaan. Nah, kita tuh nggak ngerti bahasa. Berkaitan dengan agama ya, berarti harus cari simulasi yang berkaitan dengan agama. Saya sampai melu lomba 17-an ning sekolahan beli antar kelas. Ih, nggak ngerti ngomong apa itu. Masa beli ngerti mah? Nyong durung lancar pisan bahasa Indonesia nih. Ya kita juga nggak ngerti bahasa Jawa. Udah, Widi ngerti kok bahasa Jawa. Yang dimaksud Andri itu mengajak siapa yang mau ikut lomba 17-an di sekolah antar kelas. Oh, maaf ya Andri, kita kan nggak ngerti. Kita belajar bahasa bareng-bareng yuk. Yuk. Teman-teman, aku sholat dulu ya. Apaan sih sholat? Lama-lamain aja, gampang lah. Ih, kamu nggak boleh gitu. Iya tahu, kamu nggak boleh kayak gitu. Setahu aku di agama Muslim lebih baik sholat jangan ditinggal-tinggalkan. Ya udah di sana sholat dulu aja. Iya nggak apa-apa, Jenna lagian juga sholat nggak makan waktu lama. Ya udahlah, tungguin. Ya udah pergi aja. Kami dari kelompok 3 dari ingin kelompok 3. mempraktikkan simulasi keberagaman agama yang bertemakan sedekah berbagi antar sesama umat beragama. Pada suatu hari ada seorang bapak-bapak yang ingin membeli makan dan beliau hanya mempunyai uang Rp4.000. Pak, beli makan. Pak, beli makan Pak, cuma uang aku cuma ada 4.000. Oh, boleh. Lalu bapak-bapak tersebut ikut bergabung ke kelompok berkumpul dengan remaja-remaja Muslim. Setelah itu makanan tersebut datang. Mana? Ini makanannya Pak. Siap. Bapak-bapak tersebut berdoa menurut kepercayaannya. Udah tampok nih. Tampok. Oh. Oke. Mantap. Oke. Makasih ya. Oke, siap. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Nah, Ada apa ya Pak? Kita dipanggil kesini rame-rame? Ya Bapak yang panggil tadi. nah, jadi gini. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk mendiskusikan tentang jadwal ronda malam hari ini. Saran bagus tuh Pak, karena minggu kemarin juga sempat ada kemalingan kan ya. Jadi itu saran yang menurut kita bagus untuk diadakan ronda. Ya, dan saran saya, walaupun kita walaupun kita berbeda-beda suku, saya harap kalian saling menghargai dan bekerja sama atas pengamanan di kampung kita.
Baik Pak, kita langsung jaga malam ini ya. Iya. Mana sih si Amel teh? Kenapa kamu? Ini si Amel minjem buku aku nggak dikembaliin. Kan buku kamu juga ada di aku. Ya nggak apa-apa, kita kan satu suku. Dia mah kan Betawi. Mana sih si Amel? Tadi aku lihat dia lagi main di rumahnya Vina. Enak kali dia leha-leha. Amel. Ya elah, santai napa? Mana buku aku? Kok nggak dikembaliin? Ada apa? Ini ngajak ribut duluan si Medan Betawi. Ya kamu. Betawi sengklek. Udah nih. Jadi gini ya teman-teman. Udah jangan berantem dulu. Kita bicarakan baik-baik. Jadi kita bicarakan baik-baik saja. Ayo. Sedikit cimasa. Ayo kita bicarakan dengan baik-baik. Jadi gini ya teman-teman, bukannya so ngatur, tetapi sungguhnya setiap manusia juga mempunyai Dari beberapa yang sudah dilakukan, simulasinya sudah cukup bagus. Beri tepuk tangan buat 12 AK2. Mungkin pembelajarannya jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kita itu memang beragam. Hati-hati dengan ucapan kita, karena keberagaman itu bukan, ingat, keberagaman itu bukan sebagai pemisah bangsa, tapi sebagai pemersatu bangsa. Mau menyimpulkan lagi? Cukup? Kalau misalnya cukup, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.